Shalom Bapak Saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya yang pertama. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tanggalkan setiap beban kita, setiap perbedaan kita, karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan dan menjadi orang percaya. Kita mau naikkan satu pujian, ku kagum hormat akan Kau Tuhan. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajab untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada hikmatmu, hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum haleluya hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Amin. Sungguh Ya benar Tuhan, menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada hikmatmu, hikmatmu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama kita katakan ku kagum hormat, Ku kagum ya Yesus, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita nyatakan ku kagum hormat akan Engkau, haleluya. Syukur akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
akan Engkau. Kita katakan ku kagum ya Yesus akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Kami memuji Tuhan yang Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Syukur, haleluya. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Syukur, haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Yesus. Syukur, haleluya. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Kita mau nyatakan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya katakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Bapa, kami menjadi ciptaan yang baru Bapa. Bapa Surgawi, saat pagi hari ini Bapa, kami mau mulai ibadah saat pagi hari ini. Mari Tuhan, Tuhan nyatakan hadirat-Mu, kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita wahai saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut Raja kita Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Katakan puji Hosana, Puji amin. Hosana, Oh, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Biarlah pujian kita hanya untuk Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah mendengarkan panggilannya. Ku kan bangkit. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. katakan bukan bangkit. Bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit, amin. nyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Dialah Raja, dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Yesus Kristuslah dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam, ya Yesus, benar Tuhan. Kau melemparkan dosaku. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa waktu kami serahkan kepada Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa hati kami limpah dengan syukur, sebab Tuhan tidak lagi memandang dosa dan kesalahan kami. Tuhan telah buang sampai ke tubir laut. Tuhan tidak lagi melihat kami sebagai pribadi yang harus binasa, tapi oleh karena kasih-Nya Tuhan, maka perkenanan Tuhan ada atas kami. Kami menjadi orang-orang yang dipilih, kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Keselamatan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah hati Tuhan senang mendengarnya. Hati Tuhan bersuka cita melihat apa yang kami kerjakan. Sebentar kami mau duduk, membuka pikiran, telinga dan hati kami untuk firman Tuhan. Bersabdalah atas kami Tuhan, kami siap mendengar. Urapi hamba dalam segala kekurangan, dosa-dosa, keterbatasan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh gerakan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus sendiri. Agar kami sungguh mengerti maksud hatinya Tuhan dan bisa kami lakukan dalam keseharian kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Silakan duduk para pelayan Tuhan yang sudah melayani pujian penyembahan. Terima kasih untuk pelayanannya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Sebelum saya memulai di tema yang baru ini, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan sehingga papa mama saya boleh kembali hadir berkumpul bersama dengan kita setelah 3 minggu. 3 minggu ya Pak ya? 3 minggu ada di Penang ya, di Malaysia. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk doa-doanya, untuk supportnya. Sehingga semua berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Hasil kemarin sudah keluar, dinyatakan bersih dari kanker, tidak ada kanker. Puji Tuhan, walaupun masih ada langkah berikutnya untuk diupayakan, tapi kami percaya, kita semua percaya bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin ya, bahwa Tuhan sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Jadi kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih sekali lagi doa-doanya Bapak Ibu Saudara untuk saya dan keluarga besar sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Juga dengan kakak saya, ya hasilnya juga sangat baik, pulang dengan keadaan sehat, kelihatan sehat sekali malah ya. Dan kapan-kapan nanti biar saya undang beliau untuk juga bersaksi di depan Bapak Ibu Saudara semua ya, supaya Bapak Ibu juga kenal gitu ya. Kalau dengan adik saya kan sudah cukup akrab, mana adik saya?
di belakang ya, yang main bass. Tapi kalau yang kakak saya kan jarang kelihatan ya. Beliau aktif di gerejanya, melayani juga. Dan kalau nggak salah hari ini mungkin ya, atau minggu depan dia pelayanan. Jadi aktif juga. Nah, kapan-kapan nanti coba kita akan dengar kesaksiannya bagaimana Tuhan juga proses sampai dengan hari ini, bagaimana Tuhan tolong. Baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Nah, kita akan masuk tema yang baru. Ini masuk bulan April Bapak Ibu. Cepat banget ya. Ini sudah masuk bulan yang keempat. Rasa-rasanya tuh hari itu cepat sekali. Udah bulan keempat, berarti sepertiga pertama. Ya kan? Tinggal 8 bulan lagi kita udah ganti tahun 2024. Ya kan? Jadi cepat sekali waktunya. Kalau kita tidak betul-betul gandul Gusti, rasa-rasanya dunia ini begitu kencang sekali perubahannya. Ya. Mari kita bersama-sama melangkah dengan Tuhan. Tema yang baru di bulan ini adalah The Authentic Church, bahasa Inggris. Artinya authentic itu asli, church itu gereja. Gereja yang asli atau gereja yang sejati. Nah, kalau kita membahas tema ini, bukan berarti MCC sudah menjadi gereja yang sejati. Bukan. Tema ini bukan dimaksudkan untuk memberi label kepada kita, bahwa kita inilah gereja yang sejati. Oh tidak. Tema ini justru menjadi pelecut bagi kita. Tema ini adalah pengingat untuk kita, refleksi untuk kita. Sudahkah kita menjadi gereja yang sejati? Karena banyak gereja yang tidak sejati. Banyak gereja-gereja palsu. Banyak gereja-gereja yang sepertinya gereja, tapi pengajarannya bukan pengajaran yang sebagaimana mestinya. Ya, oleh karena itu kita perlu belajar ini supaya mumpung MCC ini masih baru. Baru 1,5 tahun kurang lebih ya, belum ada 1,5 tahun, tapi kurang lebih lah. Supaya track kita, jalur kita tidak melenceng. Kita menjadi gereja yang sejati, yang otentik. Yang betul-betul yang Tuhan mau, gereja itu seperti apa, gitu ya. Kita masuk paruh kedua, bukan paruh berarti, sepertiga kedua ini ya. Yang pertama kemarin mengenal sudah selesai. Nah sekarang ini masuk bagian yang pertama dari, ini namanya apa dong berarti ya, kalau 3 itu ya. Kalau 6 itu semester, kalau 4 itu kuartal, kalau 3 apa Mas Onggi? Trimester gitu ya. Catur bulan, waduh. Triwulan, nah ya, terima kasih. Ada lagi yang lain. Ini triwulan kedua, betul ya? Betul, triwulan. Catur bulan. Oh iya, betul. Ya, kita sepakati dulu yang mana. Wah, ya, penting sekali harus kita bahas ya. Bagian yang mengenal sudah selesai, sekarang bagian mengenali. Mengenali apa? Mengenali panggilan dan kehendak Allah bagi kita. Nah, bagian yang pertama dari mengenali ini adalah kita perlu memahami bahwa komunitas rohani itu penting. Ini kan diambil dari Efesus pasal 4 ya, yang kita pelajari di tema pertama kali atau tema utama kita tahun ini. Ya, ada kalimatnya dalam ayat Efesus 4 itu begini, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Nah, ini berbicara mengenai komunitas rohani. Sehingga tema kita berbicara tentang komunitas rohani. Sekarang kita mau ngomongin gereja. Apa toh gereja itu Bapak Ibu Saudara? Kita sering dengar gereja. Tapi apa sebenarnya gereja? Pandangan umum orang bilang gereja itu tempat ibadah orang Kristen. Umumnya gitu. Jadi kalau ditanya gerejamu di mana? Nah, MCC ini puji Tuhan, gerejanya di mana-mana. Iya dong. Betul nggak? Nggak salah dong. Di mana-mana. UKS kita ada. Five Hotel Solo Baru ada. Gitu. Pop ada. Haris ada. Gerejanya di mana-mana. Kalau kita berbicara mengenai gereja itu bangunan. Gereja itu dari bahasa Portugis igreja. Ini pelajaran SD SMP ini. Ya. Dalam bahasa Yunani, eklesia, ek itu keluar, kaleo itu memanggil. Jadi kalau eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Igreja itu perkumpulan. Nah, akar kata gereja ini, dari kata baik perkumpulan maupun orang-orang yang dipanggil keluar,
itu nggak ada hubungannya dengan gedungnya. Baik perkumpulan maupun pengertian kata eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, ini nggak ada kaitannya dengan gedung. Ini berbicara mengenai orang, perkumpulan, persekutuan. Sehingga tepat sekali ada satu himne lama, itu bunyinya gini, salah satu potongannya. Gereja bukanlah gedungnya, dan juga bukan menaranya. Bukalah, wah nggak ada yang tahu nih. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Dihafalkan dulu yuk. Bukan gedungnya, bukan menaranya, buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi kalau misalkan ditanya, gerejamu di mana? Jawaban kita harusnya, salah pertanyaanmu. Gitu kan. Kalau di mana? Gereja di mana-mana. Karena kumpulan orang percaya itu ada di mana-mana. Susah ya mengidentifikasi kalau menurut pemahaman orang umumnya. Nah, gereja adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dari gelap menuju terang. Dari dunia kepada Tuhan. Itu gereja. Ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan gedung, tapi dengan orang. Memang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gereja pengertiannya salah satunya adalah tempat peribadatan orang Kristen. Tapi kalau kita berbicara gereja menurut katanya, ya ini, perkumpulan atau orang-orangnya. Nah lalu apa itu otentik? Gereja sudah, sekarang otentik. Apa otentik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otentik itu dapat dipercaya, asli loh gitu ya, tulen atau sah gitu ya. Nah dalam perjanjian baru Alkitab bahasa Yunani ini, kita ngambil yang perjanjian baru karena banyak ayat yang kita pakai nanti di perjanjian baru. Kata otentik hampir tidak ada, kata otentik tidak ada. Mereka menggunakan katanya adalah genuine. Bahasa Inggrisnya genuine, atau kalau bahasa Yunaninya aletinos, artinya sama, bener-bener asli. Kata pengertiannya sebenarnya gini, benar. Nah gitu. Tapi kan susah ya kalau benar nanti Anda bingung, tak ganti dengan asli. Aletinos itu benar-benar benar atau sungguh-sungguh benar gitu maksudnya. Sungguh-sungguh benar itu aletinos. Benar gitu ya. Nah itu otentik. Jadi kalau disatukan, gereja yang otentik itu berarti sekumpulan orang-orang yang benar-benar percaya sama Kristus, yang benar-benar menghidupi nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai yang benar itu apa? Yang sesuai dengan kitab suci. Nah, itu gereja yang otentik. Gereja tadi kumpulan orang yang percaya kepada Kristus, otentik itu yang sungguh-sungguh benar. Kalau digabungkan berarti kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus yang betul-betul menghidupi nilai-nilai yang sesuai kitab suci. Nah, saya berharap kita betul-betul jadi gereja yang seperti itu. Bukan cuma kumpul-kumpul, tapi betul-betul menghidupi nilai-nilai Kristus. Ayatnya di sini. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 33. Sebenarnya tema bulan ini itu Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ya, tapi saya bahas sampai 33 dulu, nanti biar berikutnya masih punya bahan saya ya. Kalau dihabiskan semua enggak punya bahan nanti ya. Jadi minggu-minggu ke depan biar ada bahan lagi itu. Sekarang kita belajar 2 ayat aja dulu. Dikatakan demikian, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, nah ini, apa ini? Gereja. Betul enggak? Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, zaman para rasul mereka enggak menyebutnya sebagai gereja. Mereka menyebutnya jemaat. Gitu. Jemaat mula-mula adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Ini gereja ini jemaat. Begitu. Yang pertama yang kita mau pelajari adalah kumpulan orang percaya itu, mereka satu hati, satu jiwa. Ini persekutuan yang sejati. Nah, dikatakan lanjutannya ya, ayat 32 lanjutannya.
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka apa? Sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Satu. Se itu kan satu ya berarti ya. Satu hati, satu jiwa. Hati bahasa aslinya, bahasa Yunaninya kardia. Kardia itu sebenarnya jantung. Tapi orang Indonesia sering menerjemahkan sebagai hati. Padahal hati sama jantung itu sama apa beda? Beda. Tapi ya sudah kebajutan. Ya kan orang Indonesia sering menyebutnya sebagai hati. Padahal kalau hati itu apa? Lever ya. Betul kan ya? Hati itu kan lever ya. Tapi kardia itu jantung. Makanya kardiologi itu ilmu mengenai jantung kan gitu. Satu hati pakai kata kardia. Nah, konotasinya dari jantung dan hati yang dipakai kata kardia ini. Jadi kata ini sering digunakan oleh orang-orang pada waktu itu, penulis surat, ya. Kata ini digunakan untuk melambangkan pikiran atau perasaan. Jadi ketika ngomong satu jantung, satu detak jantung, satu hati, itu ngomongin satu pikiran, satu perasaan. Jadi ini banyak orang nih. Tapi dalam sebuah gereja yang sejati, harapannya sekalipun banyak, perasaannya satu. Pikirannya satu. Itu pengertian sehati. Nah, perasaannya satu gimana? Gini, namanya perasaannya satu. Kalau misalkan perasaan Bu Putri sama saya deh misalkan. Anggaplah bukan sebagai suami istri, tapi sebagai jemaat. Atau biar gampang dengan Mas Ongki deh. Saya dengan Mas Ongki. Sebagai sesama anggota gereja. Sebagai sesama orang percaya. Kan satu perasaan toh. Jadi saya akan sangat berhati-hati berbicara agar tidak menyakiti perasaannya Mas Ongki. Kenapa alasannya? Karena perasaannya itu juga perasaan saya, maksudnya gitu. Kalau saya menyakiti Mas Ongki, berarti harusnya saya juga tersakiti, satu perasaan. Nangkep maksud saya? Itu seperasaan. Sehingga kita mau berhati-hati mau ngomong. Kenapa? Karena kita seperasaan. Gitu loh. Kita lebih menjaga diri. Karena kita seperasaan. Kalau saya menyakiti Mas Ongki, artinya saya juga menyakiti diri saya sendiri. Nah, banyak anggota gereja, kenapa gereja sering ramai, sering ribut? Karena nggak memikirkan hal ini. Nggak memperdulikan. Sakit hati urusannya dia. Lah, harusnya ketika dia sakit hati, kita pun juga tersakiti karena seperasaan. Gitu loh. Dan sepemikiran. Beda pendapat boleh, tapi pikirannya harus satu. Maksudnya apa? Misalkan kita mau ngomongin retret besok, Excel. Dalam mensukseskan Excel, teman-teman pikirannya bisa beda-beda. Oh mendingan kita usaha dananya ini. Oh jangan, saya nggak cocok kalau usaha dana itu. Lebih baik usaha dana itu ini. Beda pendapat boleh, tapi pikirannya satu, mensukseskan retret. Gitu loh. Sepemikiran. Beda pendapat, malah kalau perlu harus. Karena beda pendapat ini saling melengkapi. Ya, kemarin saya ngobrol dengan beberapa anak remaja yang datang di ibadah. Kalau sama semua seragam, nggak seru mas, nggak seru. Mbak Nia diajak ke Masja. Masja itu kan pilihannya banyak ya. Mbak Nia ngambilnya lodeh. Mas Ongki, milih Mas Ongki, lodeh juga. Pak Sirun, mari Pak Sirun, lodeh juga. Pak Sirun mari, padahal banyak banget di situ. Tapi ngambilnya, oh sama aja lodeh gitu. Oh melilik mari, lodeh juga. Padahal pilihannya banyak. Ketika duduk bareng-bareng di satu meja, wah adem itu. Nggak seru. Lodeh, mau nyicipi, oh ya podo. Gitu loh. Mana serunya? Nggak asik gitu loh. Padahal pilihannya banyak. Beda cerita kalau memang warungnya warung bakso misalkan. Mari Mbak Nia ngambil, oh saya pengennya lodeh, ya salah tempat. Wong ini tadi konteks ilustrasi saya, Masja yang banyak gitu loh. Nangkep ya? Kan kita bisa boleh beda pendapat, itu malah seru. Yang penting sepemikiran. Untuk kebaikan bersama, ya sepemikiran untuk kebaikan bersama gitu loh. Seperasaan, jadi mau nyakiti juga mikir. Jadi kalau ilustrasinya Masja tadi, Mbak Nia mau ambil apa? Wah saya aja oseng-oseng, wah boleh. Oseng-oseng tempe, Mas Ongki, oh lodeh. Pak Sirun, wah saya oseng-oseng kikil misalkan. Bu Sirun mau apa? Oh saya sop aja.
Mas Lili, wah aku campur weh, rames gitu kan, campur semua. Semua. Nah, ketika duduk di meja makan, itu seru. Wah, kleru milih aku ketok enak kuwi. Nah, gitu kan. Seru. Ya kan? Wah, cocok wah. Wah, enak no gitu kan. Lalu mau cicipi ya, misalkan kan gitu. Seru. Beda pendapat, enggak apa-apa. Yang penting sepemikiran sehingga tetap disatukan dalam satu tujuan yang sama. Itu arti daripada sehati. Lalu sejiwa apa? Kata jiwa yang dipakai itu bahasa Yunaninya suke. Suke. Yang sering dipakai ilmu psikologi. Nah gitu, suke. Logonya juga lambangnya kayak psikologi gitu. Kayak trisula gitu ya. Artinya apa? Nafas. Senafas. Konotasinya nafas itu prinsip semangat. Semangat mula-mula itu mereka sehati dan juga sejiwa. Nafasnya sama. Apa nafasnya jemaat mula-mula? Pekabaran Injil. Itu nafas mereka. Orang kalau bilang jemaat mula-mula para rasul, itu mereka nafasnya sama. Semangatnya apa? Memberitakan Injil. Gitu loh. Atau orang ada misalkan kayak TNI, polisi, jiwa korsa. Nafasnya adalah rasa saling penanggungan. Senafas gitu loh. Ya. Nah kita juga sebagai gereja Tuhan harus senafas, seprinsip. Satu semangat yang sama. Sehingga geraknya enak. Gitu ya. Tahu yang apa namanya lomba 17-an yang pakai bakiak panjang itu ya. Kiri kan jelas. Nafasnya apa? Kiri yang disebut. Jarang kan ya kalau lomba bakiak kanan, baik kiri, baik. Di mana-mana itu kalau melangkah kiri, enggak aku seneng kanan, kan sama aja. Enggak, kita sepakati dulu mana yang mau disebut. Kan kiri kanan membingungkan ya, kiri kanan. Anda ngerti gak sih? Saya heboh sendiri gitu ya. Saya sedang memberi contoh. Bener enggak? Ketika itu kan kiri toh. Baris berbaris juga sama kan? Baris berbaris itu apa kalau nyebut kiri, kanan, kesuwen. Bener gak? Kiri. Ketika kata kiri, yang melangkah kaki kiri. Ya, yang satu bilang, enggak, kamu kan bilangnya kiri. Ya berarti tangan kiri. Bagong berarti kan. Enggak, yang disebut kiri itu adalah langkah kaki kiri. Nafasnya harus sama dulu, kita sepakati dulu nih. Ketika saya bilang kiri, itu tentang kaki kiri, bukan tangan kiri. Aku ngomong kok, kan ini umum. Nah, tapi kan enggak kita sepakati. Oleh karena itu harus perlu senafas gitu loh. Nafas kita apa nih MCC? Nafasnya apa? Misalkan nafas MCC kekeluargaan, silakan. Kita hidupi kekeluargaan. Dalam pengajaran apa nafasnya MCC? Nafas MCC dalam pengajaran adalah Injil yang benar. Makanya kan jarang dengar MCC khotbahnya misalkan mengenai mujizat. Ya sesekali enggak apa-apa, tapi itu hanya bagian dari keseluruhan khotbah. Karena MCC mengambil nafasnya adalah Injil yang benar, yang harus terus diingatkan kepada jemaat. Itu nafas. Nah gereja mula-mula itu mereka sehati, sepemikiran, seperasaan, dan sejiwa. Nafasnya sama. Makanya disebut jiwa korsa. Jiwanya sama. Jiwanya PDI tadi marhenisme. Jiwanya MCC apa? Injil yang benar misalnya. Kan gitu ya. Nah dikatakan dalam Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, mereka menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ketika dalam sebuah persekutuan ada kesatuan, mereka rapi tersusun, lalu saling melengkapi, maka akan terjadi pertumbuhan yang baik. Dan mereka akan saling membangun dalam kasih. Pasti itu. Disitulah gereja bisa bertumbuh. Ketika diikat dengan rapi, diikat berarti artinya saling melengkapi, diikat itu dijadikan satu. Tapi karena konteksnya di sini sesuai dengan kadar pekerjaannya, artinya saling melengkapi. Bayangkan kalau tim musik itu semuanya maunya main drum. Pusing koordinator musik yang jadwal, Mas Ongki gitu. Kamu gitu kan. Ngedram kabeh. Nah saya maunya ngedram mas, lah iya bener, tapi kan gak gitu. Ingat, balik lagi ke rumus kesepemikiran tadi, kan pikirannya kan yang penting untuk
supaya musik itu bisa mengiringi jemaat memuji Tuhan. Udah itu aja. Tapi kan saya bisanya ngedrum. Belajarlah ngebas. Belajarlah gitar, belajar. Masuk semua pengennya ngedrum. Sama juga Bu Putri, semua pengennya WL. Semua pengennya WL. Waduh, WL-nya 5 jejer-jejer. Berapa lagu satu kali ibadah itu kalau semua WL? Ya kan? Ada yang nari. Untungnya nggak semua pengen nari. Untungnya nggak semua pengen nari. Saya bayangkan Mas Dani pengen nari. Aku tuh pengen nari. Bojoku nari maksud aku kayaknya. Untungnya lah, puji Tuhan. Keinginan itu tidak ada. Bayangkan semua pengennya nari. Ini gereja apa sasana? Kok sasana? Apa namanya kalau penari itu? Sanggar. Sasana mah tinju. Kenapa saya bisa sampai sasana? Untunglah, ya kan? Semua punya bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang WL, ada yang khotbah. Mumpung bahas ini. Kenapa sudah 2 bulan yang khotbah minggu kedua masih Mas Nunus? Saya masih menunggu Bapak Ibu Saudara. Tahun ini siapa yang berani, maksudnya jangan nunggu saya tidak mau memberi beban gitu kan. Tahun lalu tuh kalau udah mendekati jadwal, Mas Lili, Pak Andreas gitu ya, Mas Adris, Mas Adi, itu semua udah mulus-mulus semua. Ya sudah kalau gitu tahun ini saya tunggu siapa yang rindu membagikan berkat firman. Sementara Mas Nunus bulan kedua pun itu kemarin paksaan saya. Loh kok aku lagi Mas? Yang lain belum ada kabar, saya bilang gitu. Belum ada kabar. Maksa juga mau gimana. Terus aku lagi Mas, pokoknya harus mau. Itu saya paksa Bapak Ibu. Bukan karena, Mas Nunus di anak emaskan. Enggak malah, anak tirikan malah kan. Lawang yang lain santai-santai Mas Nunus. Mikir khotbah. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, semangat lagi. Ayo, mari Pak Andreas, mari Om Lili. Kita belajar bareng-bareng. Ayo, kapan bersedia di jadwal? Mas Adris, mau akhir tahun lagi. Akhir tahun itu malah setahun hidup gak tenang loh. Mendingan awal, jangan akhir. Masing-masing saling melengkapi. Kan kasihan kalau yang khotbah saya Mas Nunus, saya Mas Nunus. Lama-lama kan ada juga jelek, iki meneh. Saling melengkapi, maka akan terjadi pertumbuhan yang baik. Dan ketika pertumbuhan itu mulai terjalin, maka kita mulai saling membangun. Membangunnya dalam kasih. Kita bisa menegur dalam kasih, mengingatkan dalam kasih, mendorong dalam kasih. Kesehatian itu bukan keseragaman, sekalipun beda, namun bersatu untuk menggapai tujuan yang sama. Apa tujuannya? Pertumbuhan yang benar ke arah Kristus. Kalau ngomongin konteks gereja, kalau ngomongin konteks lain di luar gereja, ya berhenti sampai di sini aja. Kesehatan itu bukan keseragaman, sekalipun beda, tapi bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Titik. Di mana-mana bisa dipakai. Tapi dalam konteks gereja, tujuannya apa? Pertumbuhan benar ke arah Kristus. Kedua, sepenanggungan. Yang pertama tadi apa? Sehati, sejiwa. Sehati dan sejiwa. Itu persekutuan yang sejati. Yang kedua, sepenanggungan, pelayanan yang sejati. Ayatnya mana? Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Wah, ini ayat kalau enggak diartikan dengan benar, bahaya. Benar, bahaya. Tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Kita harus hati-hati menerjemahkan ini, supaya enggak jadi keliru, enggak jadi sesat. Tapi kalau pemahamannya juga belum benar, maka ayat ini bisa beresiko memberi pengertian yang salah bagi Bapak Ibu, akhirnya hasilnya pun salah. Ya, jadi saya mau terangkan yang benar itu gimana. Jadi prinsip sepenanggungan itu, milik saya bisa membantu keperluan orang lain. Ini prinsip sepenanggungan, pikir dulu. Milik saya bisa membantu kebutuhan, keperluan orang lain. Milik saya. Berarti fokusnya pada tindakan yang reflektif. Milik saya. Apa yang dapat saya lakukan bagi sesama yang membutuhkan? Milik saya bisa membantu sesama. Pikirannya itu aja.
Kenapa fokusnya ke reflektif? Karena yang keliru adalah gini, pemikiran yang keliru dalam menerjemahkan ayat ini adalah milikmu itu milik saya juga. Keliru enggak? Keliru, serupa tapi tak sama. Yang benar adalah, kan tadi dikatakan tidak seorang pun menganggap kepunyaannya adalah kepunyaannya sendiri. Berarti ini reflektif, ini urusan masing-masing. Enggak usah ngurusin punyanya orang lain. Nah itu yang benar. Tapi ayat ini kan sering dipelintir. Akhirnya kalau dipelintir jemaat Tuhan itu jadi mutung. Jari ini Kristen. Jemaat mula-mula ngajarin ini milik bersama. Pinjam uang aja nggak dikasih. Pinjam loh padahal aku nggak minta loh. Kalau jemaat mula-mula milik bersama. Berarti kan uangnya dia juga uang saya. Lah kan ngawur. Ngawur kan? Ya mirip-mirip. Nyenggol-nyenggol tapi salah. Yang di ayat yang tadi kita baca itu kan perhatikan nih. Bahwa tidak seorang pun yang berkata urusan masing-masing. Kepunyaannya, berarti kepunyaan dirinya adalah miliknya sendiri. Itu loh, jadi reflektif tindakannya. Jadi cara berpikirnya adalah milik saya itu bisa menolong orang lain. Nggak usah mikirin miliknya orang lain. Makanya dalam hukum Taurat itu ada disebutkan jangan mengingini milik sesamamu. Sesamamu mau kasih apa enggak, ya itu urusannya dia. Jangan urus-urusin. Ini orang Kristen, ayat ini seringkali melegalkan hutang-menghutang gitu kan. Kan milik bersama, saya mau datang tempatnya Mas Ongki. Mas Ongki, saya sebenarnya itu pekeuh pengen ngomong. Nek pekeuh ya mbok rasa gitu loh. Udah tahu pekeuh kok ya nekat gitu kan. Apa? Enggak jadi Mas gitu kan. Sekali-kali kita perlu tegas, ya sudah kalau enggak jadi gitu ya. Enggak, saya itu sebenarnya mau pinjam dikit aja, nanti besok tak kembalikan. Karena mengartikan ayat ini milik bersama. Kalau semua orang dalam satu ruangan ini memikirkan hal ini, nggak perlu ada meminjam. Karena kita sudah merasa, oh orang ini butuh. Nah kita, milik kita ini, yuk kita share. Itu namanya, urunan bisa. Atau orang bahasa kerennya sekarang crowdfunding. Wah, gitu kan. Misalkan nih, kita tahu saya deh kalau ngomongin orang lain gak enak. Saya lagi terbaring sakit, ya kan. Lalu saya di rumah sakit pada mau besuk. Terus wah kayaknya membutuhkan nih. Anggaplah saya bukan pendeta Anda ya, anggaplah saya jemaat aja gitu ya. Kita gimana kalau urunan crowdfunding, sebagian yang kita punya kita kasih. Nah itu milik kita, nggak usah ngurusin orang lain. Jadi Anda tidak boleh menggunakan ayat ini untuk membenarkan Anda minta-minta ke orang. Kan kita gereja, ingat loh, milik bersama. Berarti punyamu ya punya aku, enggak boleh. Ayat ini berbicara mendorong Anda untuk berpikir refleksi. Berkat yang Tuhan beri bukan hanya milik saya pribadi, tapi ini juga punya orang lain. Itu urusan kita, bukan urusan orang lain gitu ya. Bukan menuntut orang lain memberikan yang kita inginkan, salah. Nuntut orang memberi yang kita mau, bukan. Tapi kesadaran memberikan apa yang orang lain perlukan, ini namanya sepenanggungan. Memberikan apa yang kita punya kepada mereka yang membutuhkan. Jadi semua saling berpikir seperti itu, coba mulai sekarang. Wah ini kayaknya tuh gitu ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, papa saya itu lagi di mana? Pusat perbelanjaan. Saya nggak usah sebut mereknya gitu ya, tapi belakangnya, depannya M, belakangnya I, ya, tahu ya. Itulah ya. Nah, saya lagi di situ juga. Terus tiba-tiba beliau bilang, Den, ukuran sepatunya Pak ini berapa? Ukuran sepatunya Mas ini berapa? Gitu kan. Ukuran sepatu saya nggak ditanya loh. Tapi bercanda ya. Kalau ukuran sepatu saya udah hafal bapak saya, nggak usah nanya mah dikasih. Adik saya aja hafal gitu kan, dapat saya. Siapa tahu besok dapat lagi gitu kan ya. Nah, saya kaget gitu loh, sempet-sempetnya memikirkan, bahkan sempat
nelpon juga, nelpon ke beberapa orang, nanya langsung, Pak ukuran sepatu berapa? Hanya karena melihat ketika melayani, pengen, Bu dikasih sepatu. Karena sepatunya kelihatannya sudah hampir jebol. Apa yang jadi kepemilikan? Diberikan. Ketika melihat orang lain memerlukan, nah itu contoh paling gampang aja. Gitu ya. Ketika kita melihat ada, oh ini orang butuh nih. Dan saya juga bisa mendorong, kalau boleh gitu ya. Jangan lakukan ini hanya kepada jemaat MCC. Karena ingat, gereja Tuhan itu berbicara mengenai semua orang percaya. Ya. Jadi sebelum kita mengasihi semua orang, kata Rasul Petrus, mengasihi saudara-saudaramu seiman. Jadi bahkan di luar sana, ya, yang juga Kristen, orang percaya yang membutuhkan, tanggung jawab kita juga untuk nolong. Walaupun tidak segereja dengan kita, dalam seorganisasi, supaya nggak bingung, tidak seorganisasi dengan kita. Tapi dia juga gereja Tuhan, kita tolong. Bahkan di luar gereja Tuhan, artinya orang yang tidak percaya pun tanggung jawab kita untuk bisa menolong. Kalau emang kita mampu menolong, ya kita tolong. Melatih rasa kesepenanggungan ini. Ya. Saya diingatkan, kalau saya tidak salah saya kelas berapa? Kelas 4 SD atau kelas 5 SD ya Pak ya? Ya Mbak ya. Waktu teman jatuh dari kereta api itu. Jadi saya agak lupa ingat, tetapi diingatkan sama orang tua saya. Jadi waktu itu momen saya ulang tahun, betul ya? Momen ulang tahun, tapi teman saya itu barusan kena musibah atas perbuatannya sendiri, gitu ya. Main di garasi kereta itu, lalu gandul kereta begitu, dan keretanya jalan, dia terjatuh, jempolnya itu putus. Nah, saya punya rasa sepenanggungan, entah dorongan dari mana, tapi papa mama saya cerita bahwa pada waktu itu saya memutuskan untuk enggak usah beli apa-apa, kita kasih aja ke teman saya ini. Jadi tawaran dari orang tua terkait ulang tahun saya bilang udah kasih aja. Padahal masih kecil. Saya bersyukur dididik, dibesarkan dalam pemikiran sepenanggungan. Ya, jadi sekalipun teman saya ini ya kena musibah karena perbuatan dia sendiri yang ya kekanak-kanakan seperti itu. Memang masih kanak-kanak ya gitu ya. Tapi karena sepenanggungan kita kasih. Hikmahnya apa? Seringkali kadang-kadang kita ngelihat orang bermasalah akibat kebodohannya sendiri. Kita seringkali ngelihat teman kita terlilit kena masalah akibat ulahnya sendiri. Tapi kalau Tuhan sudah bisikan, tolong, ya tolong. Jangan tapi kan dia kayak gitu Tuhan. Orang kayak gini kok tak tolong. Kemarin malam kami ngobrol sama istri saya terkait retret. Beberapa kan ada segala macam kesulitan, anak-anak remaja. Kita tahu mereka tidak mudah untuk bisa membiayai retret ini. Gitu. Jadi saya bilang sama istri, sudah kita tolong. Terus istri saya bilang, tapi kadang-kadang kalau ngelihat gitu ya, gregetan kayak gini, kok yang dibayari. Nanti kalau kita bayarin uang yang dia harusnya dia bayar dipakai untuk beli yang lain. Sudah kalau Tuhan bilang tolong. Urusan orang itu nanti mau kayak apa, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah gerakkan kita untuk nolong, tolong. Kayak teman saya tadi, walaupun dia kayak gitu juga karena ulahnya, dia nggak bisa begini, karena ulah dia sendiri, tapi ketika Tuhan kasih tahu, tolong, ya tolong. Urusan kita adalah taat sama Tuhan. Urusan dia mau kayak apa, silakan. Gitu. Ya, itu sepenanggungan. Kalau satu gereja, kita ngerti, aduh kita bisa nolong, tapi kita diam saja. Itu kesalahan. Ya. Ini pujian Rasul Paulus kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Jemaat Makedonia, sekalipun mereka dicobai berbagai macam penderitaan, sekalipun mereka sangat miskin, apa kata Rasul Paulus? Namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk menyindir jemaat Korintus yang kaya raya. Kota Korintus metropolitan, jemaatnya kaya raya. Berhikmat, orang-orang terpelajar ada di sana. Pinter, teorinya bagus, karunia-karunia rohnya jempol. Hebat. Tapi mereka miskin dalam kasih. Sementara jemaat Makedonia
Mereka dicobai berbagai penderitaan. Mereka sangat miskin dalam ekonomi, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Nanti Anda baca ayat-ayat setelah ini. Nih, ayat-ayat 1 sampai 5 ke bawahnya. Bagaimana jemaat Makedonia itu memaksa Rasul Paulus. Izinkan kami berbagi milik kami untuk pelayanan. Izinkan kami. Mereka memaksa. Sehingga Rasul Paulus bilang, jemaat ini hebat. Enggak kayak kamu, jemaat Korintus. Gimana? Mari kita belajar dari jemaat Makedonia, Bapak Ibu. Sepenanggungan di dalam kasih. Kita kaya, bukan dalam ekonomi, tapi dalam kemurahan. Walaupun dalam keadaan yang kita masih perlu pun, ketika Tuhan bilang beri, kita merasakan sepenanggungan dengan orang yang perlu kita tolong, kita tolong. Ada kerelaan di dalam pelayanan. Ya, dan kesungguhan kepada Allah dan sesama. Di ayatnya yang kelima, kalau saya tidak salah, dikatakan di sana, bahwa mereka melakukan ini memberi pertama-tama kepada Allah dan juga kepada kami. Jadi jemaat Makedonia itu mempersembahkan. Pertama-tama memang untuk Allah, tapi juga kepada kami. Kepada Rasul Paulus dan rekan-rekannya yang lain. Sehingga dalam sepenanggungan ini, dorongannya adalah mari kita melayani dengan kasih yang nyata. Bulan lalu kita belajar itu, kasih yang nyata, sepenanggungan. Harus ada yang diberikan. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, namun kita tidak akan bisa mengasihi tanpa memberi. Bisa nggak kita memberi tanpa mengasihi? Bisa. Itu orang-orang ngamen yang di jalan itu, ya, mereka baru ciki, kita langsung refleks aja. Bisa kita memberi tanpa ada dorongan kasih. Bisa. Tapi Anda nggak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Artinya ketika Anda mengasihi seseorang, memberi itu sudah jadi paketnya, jadi bagiannya. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang saya mengasihi A, berarti Anda akan memberi sesuatu kepada A. Entah itu waktu, entah itu pikiran, entah itu tenaga, entah itu material atau dana, pasti akan dicurahkan. Mengasihi itu satu paket dengan memberi. Tapi memberi belum tentu satu paket dengan mengasihi. Mana yang Anda lakukan? Apakah Anda terbiasa memberi tanpa mengasihi? Atau Anda adalah orang-orang yang penuh dengan kasih, sehingga tanganmu selalu terbuka untuk menolong orang. Yang terakhir, ketiga, tanggung jawab bersaksi. Kesaksian yang sejati. Ayatnya dikatakan begini, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama tadi sehati sejiwa. Yang kedua, sepenanggungan di sini. Dan yang ketiga, mereka itu punya tanggung jawab untuk bersaksi. Memiliki Kristus akan membangkitkan kasih atau agape itu. Kita belajar kemarin. Kasih ini akan melahirkan kesehatian dalam persekutuan. Kesehatian memungkinkan lahirnya sepenanggungan. Dan rasa sepenanggungan akan membawa dampak bagi persekutuan. Ketika kita sudah sepenanggungan, maka otomatis persekutuan ini akan bertumbuh. Gereja ini akan bertumbuh. Akan makin kuat. Akan makin besar. Dengan bertambahnya orang, kekuatannya pun akan bertambah. Dengan bertambahnya kekompakan sepenanggungan, kekuatannya pun akan nambah. Tapi pertanyaannya, kekuatannya makin besar ini, kita mau pakai untuk apa? Kekuatan yang makin besar. Ketika persekutuan hanya baru 2-3 orang, dengan ketika sudah 30 orang, beda kekuatannya. Ketika 30 orang dengan yang 70 orang, beda kekuatan. 70 orang dengan yang 150 orang, kekuatannya beda. Ketika Tuhan terus izinkan kita nanti bertumbuh, kita sekarang pun juga sudah merasakan pertumbuhan. Maka kekuatan yang dari Tuhan ini kita mau gunakan untuk apa? Hati-hati. Jangan disalahgunakan. Rasul-rasul menggunakan kekuatan yang makin besar itu untuk melakukan tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya mereka? Memberi kesaksian. Memberi kesaksian itu adalah tanggung jawab kita. Kata-kata Rasul Paulus yang dikatakan dengan gagah sekali. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk apa? Tugas
yang diberikan Tuhan Yesus kepadaku, kata Rasul Paulus. Apa tugasnya? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apakah ini tugas Rasul Paulus saja? Tidak. Inilah tugas gereja Tuhan. Ini tugas gereja Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi pelayan, tapi Anda harus memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ada tanggung jawab untuk bersaksi, mempersembahkan hidup bagi Kristus, ya, tidak menghiraukan nyawa, artinya Rasul Paulus mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Dorongan untuk mencapai garis akhir dalam tugas. Makanya kalau dalam baik kepolisian maupun ketentaraan itu adalah sebuah pujian yang besar ketika dikatakan mati dalam tugas. Betul? Ada istilah itu kan, mati di dalam tugas. Rasul Paulus, dia berusaha untuk mencapai garis akhir di dalam tugas. Kita pun harus demikian. Garis akhir kita, yuk kita raih. Tetap dalam menjalankan tugas kita. Bersaksi, gampang bersaksi. Cerita kebaikan Tuhan. Tidak harus bawa Alkitab. Bisa digiring dari percakapan-percakapan sehari-hari. Nanti saya akan contohkan. Yang terakhir, memberi kesaksian tentang Injil. Contoh misalkan, saya cukup sering ke bank karena memang pekerjaan yang saya tangani, yang diberikan oleh orang tua. Ini sering harus beberapa kali dalam sehari bisa ke bank, beberapa bank. Begitu. Kalau saya menjalaninya sepi-sepi aja kan kurang semangat begitu ya. Makanya akhirnya saya tuh SKSD. Sok kenal, sok dekat dengan orang-orang bank. Dengan teller, dengan CS, dengan satpam gitu ya. Kadang-kadang dibuka dengan kata-kata seperti ini. Kalau pas rame sekali, saya buka, rame nih mbak. Iya loh pak. Lah, tapi kan lumayan, puji Tuhan. Daripada yang nganggur-nganggur, gak bisa apa-apa. Atau misalkan kalau pas sepi banget gitu kan, wah kok tumben sepi gitu kan. Jangan didongake Pak Daniel, nanti rame gitu. Oh iya gitu kan. Bagi mereka kasir kan lebih enak kalau sepi. Enggak capek gitu kan. Dari percakapan santai aja dulu. Lalu nanti mulai, gimana Pak? Sehat. Lalu ada yang tanya, Bapak gimana? Bapak sehat. Sekarang di mana? Oh lagi di Peneng. Lu ngapain sakit? Oh enggak. Puji Tuhan, sehat. Kontrolnya semua baik. Ya, karena Tuhan ya Bu ya. Oh iya karena Tuhan. Dari obrolan aja keseharian. Contoh misalkan Mas Dani lagi jualan, datang orang gitu kan. Kalau pas hujan gitu kan. Wah, kembroh Pak gitu kan. Misalkan pas kembroh ya. Anggaplah gitu. Kembroh Pak, ngiyap dulu Pak, ngiyap dulu gitu kan. Apa ganti baju saya? Oh iya enggak gitu sih. Ngiyap Pak dulu Pak gitu kan. Dari mana Pak? Dari sana. Ngobrol aja. Mengalir. Nanti ketika ada kesempatan di mana, wah tapi ya benar Pak, rezeki sudah ada yang ngatur ya Pak. Tuhan itu baik. Selalu bisa bersaksi. Orang yang dari mulutnya bisa keluar kata-kata kesaksian tentang Tuhan. Anda akan ngelihat ada sinar yang berbeda dari orang-orang semacam ini. Percaya deh sama Tuhan, jangan sama saya. Percaya sama Tuhan kan, kalau percaya sama saya nanti musyrik Anda ya. Percaya sama Tuhan. Tuhan akan mampukan Anda untuk bersaksi. Tapi mulut ini harus dibuka. Jangan mingkem terus, jangan mencap terus. Buka. Di bis, di Grab, Gokar, mobil saya mogok di Bidan. Padahal habis saya pakai kirim ke Semarang. Mogok. Saya telepon Mas Iwan sudah pulang. Ya sudah, saya bilang sama istri, panggil aja Gokar, mobil kita titipin di Bidan. Enak tuh gitu. Daripada pusing-pusing mana hujan, saya harus segera kuliah. Saya bilang sama istri saya, bilang sama mbak-mbaknya di dalam itu, boleh nggak titip mobil? Untung parkirnya sudah mepet. Puji Tuhan boleh, karena bidannya dengan kami juga cukup akrab. Karyawan-karyawan beliau juga akrab dengan kami. Tidak apa-apa Pak, ditinggal aja. Gitu. Oh iya makasih ya Mbak. Kuncinya Pak? Enggak usah tak bawa. BPKB STNK loh malah di ya kan? Saya tinggal pakai Gokar. Gokar datang saya masuk. Ngobrol di dalam. Terus. Putrane pinten Mas? Dari mana? Rumahnya mana? Oh ternyata orang mana? Purwowardayan juga ya. Purwodiningrat. Dekat Kerkop Mbak Risa, dekat Kerkop rumahnya. Anaknya 2 cerita, wah saya gini, oh iya Pak, kalau pokoknya Tuhan yang udah atur, pokoknya segala sesuatu tuh enak, ngalir kesaksian. Jadi
kapanpun, dimanapun, asal kita nggak mengunci mulut kita untuk bersaksi. Nggak harus, Pak, Matius 6 ayat 33, Pak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Anda akan lihat, ngopo gitu kan. Nggak gitu, bersaksi aja dulu. Nah, saya akan tutup dengan begini. Ini saya lewat aja lah. Nah ini, ya. Kalau Anda sadar tadi, kita ngomongin tugas gereja sebenarnya. Koinonia itu kesehatian dalam pelayanan persekutuan. Poin pertama, Anda harus sehati dalam persekutuan. Poin kedua, diakonia, sepenanggungan dalam pelayanan kasih. Dan yang ketiga apa? Martur. Ini kan tugas gereja. Tugas utama yang ada, yang dimiliki oleh gereja Tuhan adalah bersekutu, melayani, dan bersaksi. Nah, yang di tengah-tengah ini, ketika kita melakukan koinonia, lalu kita melakukan diakonia, dan kita melakukan marturia, maka kan di tengah ini terjadi pertemuan tuh ya. Nih, ada pertemuan kan? Yang tiga-tiganya nyentuh gitu loh, di sini tengah-tengah titik ini. Nah inilah yang namanya eklesia, gereja Tuhan. Ketika melakukan koinonia, diakonia, dan marturia. Nah tapi uniknya, perhatikan ya. Kalau kita sudah di dalam gereja, untuk merawat yang di dalam gereja, maka lakukan ini. Bersekutu, melayani, lalu latih jemaat untuk bersaksi. Ketika kita bicara untuk yang di dalam gereja. Tapi ketika kita mau menjangkau yang di luar gereja, maka Anda harus bersaksi dulu. Baru setelah itu Anda memberi sepenanggungan sama orang lain. Ketika akhirnya mereka mulai terbuka hatinya, ajak untuk bersekutu. Dibalik. Ini tugas gereja. Yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dan kita melakukan bersama-sama. Saya berharap MCC sungguh-sungguh hidup sebagai gereja yang sejati. Mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Main musik boleh maju ke depan. Ketika kita mau menyadari bahwa kita punya tugas dari Tuhan. Tugas yang betul-betul Tuhan percayakan. Apa itu? Persekutuan. Bersekutu. Apa itu? Melayani, diakonia, dan juga bersaksi. Nah, kita mesti menjalankan ini dengan sukacita. Agar semakin banyak orang boleh melihat Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mas Iwan dan Pak Andreas, kami mohon untuk boleh maju ke depan. Pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Ya Tuhan, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Kita ulang dari awal pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Mari katakan bersama-sama, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami.
Mari kita menyerukan ini. Seraya kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan sungguh memberkati kita dengan hati yang menyala-nyala untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Jemaat saja katakan Tuhan, Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Tertanam dengan kuat, merasuk dalam jiwa kami. Terima kasih Bapa. Dan katakan sekali lagi, Tuhan ini tugas kami, Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Untuk apa kami hidup kalau bukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Untuk apa kami hidup kalau bukan untuk melayani Tuhan? Maka inilah kerinduan kami. Hanya, ya, sekali lagi jemaat Tuhan katakan menyenangkanmu, menyenangkan, haleluya, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan kerinduan kami. Hanya itu kerinduan. Kami menaikkan syukur kami untuk firman Tuhan yang dibagikan, yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk melakukan tugas kami sebagai gereja yang sejati, sebagai gereja yang otentik Tuhan. Pakai kami dan mampukan kami, agar kami tumbuh menjadi gereja yang bersekutu dengan kuat, yang bersehati, sepikir, sejiwa, senafas Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh melayani dengan kasih. Kami melakukan pelayanan kasih, pelayanan diakonia, sepenanggungan, merasakan penderitaan orang lain, merasakan kebutuhan orang lain. Kami terbuka hati untuk menolong dan dorong kami, mampukan kami. Beri kami keberanian untuk bersaksi, membuka mulut kami, menceritakan Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu menyelamatkan kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Mampukan jemaat, Roh Kudus mampukan jemaat semua. Beri kekuatan, beri kemampuan, beri kerinduan, dorongan yang kuat untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar-pendengar saja. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan sucikan layakan perjamuan kudus yang ada kami sudah persiapkan ini menjadi layak untuk kami makan, untuk memperingati korban kematian Kristus di atas kayu salib. Biarlah setiap kali kami yang memakan dan meminumnya, hati kami bergetar, mengingat kembali darah yang tercurah, tubuh yang terobek untuk membawa kami diselamatkan, disucikan, dibenarkan. Berkati Pak Andres dan juga Pak Iwan yang akan melayani. Tuhan layakkan, sucikan, akan menjadi layak dan pantas melayani pekerjaan Tuhan. Hormat pujian kemuliaan bagi Tuhan, kami akan sambut roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Akan dibagikan perjamuan kudus. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku.
Terima kasih Bapa, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri sekali lagi. Mari ketika nanti kita melakukan perjamuan kudus, ketika kita meminum cawan anggur ini, kita membayangkan darah yang tercurah, yang membasuh dosa-dosa kita. Darah yang membuat kita menjadi bersih kembali. Dan ketika kita memakan roti ini, kita membayangkan bilur-bilur Tuhan. Luka-luka dalam tubuhnya yang terrobek, yang menyembuhkan kita. Menghilangkan segala penyakit kita. Menyembuhkan kelemahan-kelemahan kita yang sudah ditanggungnya. Dan kita sebagai manusia berdosa, harusnya kita menjadi seteru Allah dan binasa, tapi kita diperdamaikan dengan Tuhan lewat karya salib. Oleh karena sebelum kita makan dan minum, mari kita berdoa, memeriksa diri masing-masing, dan merenungkan makna perjamuan kudus ini. Kita akan mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan cawan anggur dan mengangkat dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari setiap kita minum dengan percaya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir. Kasihmu Ya, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Kami sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menjadi ciptaan yang baru sejak kami percaya kepadamu Tuhan. Dan dengan melakukan perjamuan kudus ini, kami terus diingatkan dari mana keselamatan kami berasal. Yaitu dari kayu salib yang maha mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah yang terus kami ingat dalam keseharian kami. Dan kami boleh mempraktekkan setiap firman yang sudah dibagikan. Segala hormat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara. Kasihnya begitu luar biasa. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Saya persilahkan para pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Nia.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari pagi hingga pada saat hari ini ya Bapa. Sebentar Bapa, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar persembahan ini berguna bagi pelayanan gerejamu ya Bapa. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita pujikan dari awal. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baiklah, saya akan informasikan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan. Di hari Senin tetap ada latihan tamborin, kemudian Selasa pemuritan, hari Rabu oikos di tempatnya. Oh, kaum wanita nanti di Maestro nggih. Ya. Kemudian hari Kamis tidak ada latihan musik ya. Kemudian di hari Jumat kita retreat. Mungkin Bapak Andreas bisa menginformasikan mengenai retreat. Terima kasih, Shalom Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan saudara-saudara semua untuk mendaftarkan diri mengikuti retreat tahun ini ya. Saya yakin dan percaya ini bukan karena panitia yang kejar-kejar atau Pak Gembala yang kejar-kejar juga, tapi mungkin ini murni dari ketulusan saudara-saudara semua untuk menyatakan kasih ya, menyatakan kasih Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada badannya. Karena seperti sebelum ibadah tadi kita kan seberapapun usaha kita untuk membalas kebaikan Tuhan itu tidak akan cukup. Tapi saya yakin dan percaya
apa yang sudah saudara-saudara kerjakan untuk menyatakan cinta kasih saudara itu sudah cukup menyenangkan hati Tuhan. Ya, terima kasih. Untuk itu saya akan memberikan pengumuman. Ini kita sudah puji Tuhan sudah 68 peserta sekarang ya Bapak Ibu, untuk sudah diketahui. Tapi memang pembayarannya belum. Jadi mohon maaf, bukannya panitia kejar-kejar, tapi ya begitulah. Jadi kita hari tanggal 7 sudah berangkat ya. Jadi mohon yang belum membayar, mohon bisa diselesaikan. Nah, lalu ini saya ada pengumuman, kita sudah akan berangkat tanggal 7 ya, besok. Diharapkan para peserta sudah wajib datang itu jam 10. Karena nanti kita akan konfirmasi armada bis itu sudah setengah 10 datang. Jadi nanti teknisnya supaya tidak ngumpul di tempatnya Pak Gembala kan banyak orang nanti. Jadi nanti bisa begitu datang langsung naik bis, didata registrasi langsung naik bis. Jadi menunggu di bis, enggak kumpul semua di rumahnya Pak Gembala nanti penuh. Ya, itu. Lalu apa saja yang harus dibawa? Tentu kita tahu kalau di sana ingin ya, mungkin bisa bawa baju hangat, selimut atau apa ya, dan karena jaket itu mungkin bisa dibawa. Lalu juga yang penting baju secukupnya, karena kita akan dua hari ya. Kalau kemarin cuma 1 hari, kita akan 2 hari karena kita akan ibadah juga 2 kali ya. Sehubungan dengan itu juga peralatan mandi supaya kita nggak gantian peralatan mandi, obat-obatan. Nah, obat-obatan ini penting, yang tahu kondisi badan kan saudara-saudara sendiri ya, Bapak Ibu sendiri. Nah, lalu ini juga himbauan dari panitia bahwa kita dihimbau sangat tidak disarankan untuk membawa yang tidak perlu ya, seperti minuman keras atau ini dalam tanda kutip rokok. Memang rokok itu sebenarnya juga berat saya menyampaikan ya, karena ini hanya karena evaluasi tahun lalu. Evaluasi tahun lalu itu ada salah satu kamar itu yang ada bau rokok. Jadi saya minta kesadarannya, tidak melarang lah kalau memang tidak bisa meninggalkan, tapi karena kita juga berada di tempat yang steril untuk ya katakan steril untuk masalah itu, jadi mungkin bisa cari-cari kesempatan sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga ini hidup orang banyak ya, jadi supaya tidak mengganggu temannya begitu. Nah, lalu yang penting juga karena kita akan ibadah 2 kali ya. Kita akan ibadah 2 kali, ibadah raya itu sebenarnya banyak sih ibadah di situ nanti ya, tapi yang penting ibadah raya itu ada 2 kali, Jumat Agung dan Minggu Paskah. Untuk itu kami mohon kita akan ada 2 persembahan nanti di situ. Mungkin Bapak Ibu bisa menyisihkan apa yang telah Tuhan berikan, bisa kita persembahkan nanti di ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Dan nanti juga bis itu jangan takut saudara-saudara, tidak akan sesak ya, penuh sesak nanti karena sebagian sudah ada yang berangkat tim-tim yang sarana prasarana itu akan ada yang berangkat duluan dan ada yang juga menggunakan sepeda motor gitu. Jadi jangan khawatir, bis tidak akan sesak gitu. Cuma itu saja sebagai keumuman saya. Jadi pergunakan waktu ini untuk benar-benar kita merasakan berkat Tuhan ya, merasakan lawakan Tuhan. Jadi kita berharap di sana nanti kita enggak sekedar hanya healing ya, refreshing, tapi kita memang benar-benar dekat mendekatkan sama Tuhan, kita nyatakan kasih kita sama Tuhan seperti karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, terima kasih waktunya. Dalam terima kasih. Kita akan saksikan video tentang retreat, bisa ditampilkan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi
memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Ya, jadi besok Jumat kita berangkat. Jumat itu tanggal merah Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi, wah Jumat itu jam 10 itu tanggal merah, tenang. Jumat Agung. Tapi beberapa kantor tidak tanggal merah ya Mas Ongki. Mas Ongki itu kerjaannya kalendernya hitam semua. Yang merah itu di-clear hitam semua. Ya, kita berdoa supaya tahun-tahun ke depan kantornya bisa memerahkan tanggal itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, besok Jumat kita berangkat jam 10. Bagi yang memang berencana untuk naik motor sendiri atau menyusul, harap mengkoordinasikan kepada Pak Andreas atau kepada teman-teman panitia supaya kami nggak kebingungan. Loh kok ini kok nggak ada? Oh ternyata sudah berangkat dulu naik motor atau yang lain sebagainya. Ya, mohon izin memberitahukan kepada panitia supaya kami bisa mengatur segala sesuatunya. Ya.
Dan yang mungkin tidak bisa dipisah tidurnya, oh saya tidak bisa pisah sama istri saya, atau mungkin sama anak saya, atau mungkin sama teman saya gitu ya. Harap beritahu ke panitia, biar panitia juga noto kamarnya enak. Ya, jadi yang tidur sama saya itu harus siap tahan dengar suara dengkuran saya ngorok. Jadi kalau Anda nggak tidur duluan repot. Paling ya resikonya saya tidur sama istri saya sama Niel aja yang sudah terbiasa ya. Kalau enggak nanti sengsoro Anda kayak bisa tidur ya. Stereo soalnya ya. Wong suara ngorok saja tembus sampai kamar belakang kok. Loh, Lala ketawa ya, berarti kan memang bener itu kan. Ya, jadi kita ketemu besok Jumat untuk kita retret yang jualan libur dulu jualannya. Mas Dani ya, Mas Gilang. Oh Mas Gilang sore ya. Pelayanan sore ya, diliburkan dulu jualannya, kita fokus cari Tuhan dulu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan yang kita rasakan. Bapak terima kasih, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur, mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Kalau mengingat betapa kebaikan Tuhan membanjiri kehidupan kami, pertolongan demi pertolongan, campur tangan, keajaiban, mujizat, pembelaan. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami, tapi masih terlalu sedikit yang kami kerjakan bagi Tuhan. Oleh karena itu, dorongan sebagai gereja Tuhan yang sejati ini, untuk kami mengarahkan pikiran pandangan kami kepada Kristus dan jiwa-jiwa, biarlah sungguh-sungguh boleh kami hidupi. Tuhan berkati seluruh pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkati dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati perbuatan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terus bertambah-tambah oleh karena berkat dan kemurahan penyertaan Tuhan. Berkati juga para jemaat semua yang sudah hadir pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan, yang menjadi kesulitan, yang menjadi tantangan, permasalahan, Tuhan akan tolong hidup mereka. Dalam nama Yesus kami percaya pertolongan tepat waktu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan juga berkati keluarga kami menjadi keluarga yang hormat akan Tuhan, cinta akan Tuhan, jadi keluarga yang harmonis, yang hangat, di mana kasih Kristus sungguh-sungguh tinggal dan hidup di dalamnya. Kami juga mengingat rekan-rekan kami jemaat yang lain yang tidak hadir pada pagi hari ini. Tuhan tilik lawat mereka Tuhan. Kami rindu di kesempatan kemudian hari boleh berjumpa kembali dengan mereka, bersua kembali dengan mereka untuk bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Pakai kami para jemaat Tuhan, untuk kami juga boleh menilik mereka, melawat mereka. Kehadiran kami bisa mendorong mereka, mengajak mereka agar mereka mau sungguh-sungguh kembali dalam persekutuan bersama-sama dengan orang-orang percaya, persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana retret hari Jumat akan berangkat. Banyak hal yang masih harus kami kerjakan. Kekurangan di sana sini, tapi kami percaya biarlah sungguh Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memampukan segala keperluan kebutuhan yang masih harus kami pastikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya semuanya Tuhan selesai di dalam tangan Tuhan. Tuhan mampukan para panitia untuk bergerak gesit, Tuhan mampukan para panitia untuk berpikir kreatif, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengemban tanggung jawab ini sebaik mungkin. Dan kami mengikuti retret, seluruh jemaat boleh diberkati tanpa terkecuali, pulang membawa sesuatu, hidupnya berubah, ada dampak yang besar yang boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembalikan kami pada kesempatan yang akan datang dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah. Dan biarlah dengan membawa teman-teman kami yang lain, tetangga kami, saudara kami, orang-orang lain untuk mereka juga percaya, mereka juga mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami akan bersama-sama menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali, mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
Shalom, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan